Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat bergabung dalam webinar kami dengan tema mempersiapkan industri travel pasca pandemi yang dipersembahkan oleh Red Doors. Saya Kamila Mulia, jurnalis dari Online Media Care Asia, yang akan menemani teman-teman di sini untuk memandu acara ini hingga 1 jam ke depan kira-kira. Nah, kita akan bahas bersama-sama nih tentang perkembangan industri travel selama pandemi COVID-19 dan persiapannya setelah pandemi nanti berakhir. Tentunya saya di sini nggak sendirian. Dalam webinar ini saya sudah ditemani oleh 2 narasumber yang merupakan expert dalam bidang mereka masing-masing. Yang pertama ada Pak Adil Mubarak, VP Operational Red Doors. Pak Adil ini memiliki pengalaman dunia perhotelan yang sudah cukup lama dan saat ini bermukim di Singapura. Selamat sore Pak Adil. Selamat sore, Ibu Kamila. Apa kabar Assalamualaikum Pak? teman-teman. Gimana Pak kabar di sana? Baik, saya sekarang sebenarnya lagi di Singapura. Di Singapura sama aja ya, kita hampir lagi waktu circuit breaker sampai tanggal 1 Juni. So, Oh, lumayan. sekarang masih di rumah dan saya sangat gembira untuk kasih teman-teman dengan acara hari ini. Sehat terus ya Pak ya. Ya, terima kasih. Berikutnya bicara kedua kita, ini udah pasti udah nggak asing lagi nih. Ada Dr. Hermawan Saputra selaku Board of Expert Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Apa kabar Pak Hermawan? Baik, alhamdulillah kabar baik Mbak Kamila, sehat selalu. Makin sering kelihatan di TV nih Pak belakangan nih. Ya biasa, seiring dengan corona yang masih terus eksis di Indonesia. Gitu ya Pak ya. Semangat selalu yang penting ya Pak ya. Terus Siap, semangat. assalamualaikum warahmatullahi buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama nih, teman-teman, wabah COVID-19 mulai dikenal dunia dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan pertama kali dilaporkan pada akhir Desember 2019 lalu. Terakhir tadi siang saya cek dari situs Worldometers, data terakhir, total kasus COVID-19 di dunia ini sudah terkonfirmasi sebanyak lebih dari 3,9 juta dan sekitar 270.000 korban meninggal dunia. Sementara di Indonesia, sudah ada 12.776 pasien positif corona, 930 meninggal, dan 2.381 pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Dan tentunya wabah ini juga berdampak langsung pada perekonomian Indonesia, terutama karena mobilitas masyarakat saat ini sangat dibatasi demi mencegah transmisi virus yang berkepanjangan. Untuk industri travel sendiri, saya baca dari detik.com pada awal April, data terakhir, industri travel Indonesia kehilangan 140 triliun rupiah sejauh ini. Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mencatat lebih dari 1.200 hotel yang ditutup sementara karena virus corona dan lebih dari 150.000 pegawai terpaksa dirumahkan. Ketua PHRI Haryadi Sukamdani bahkan mengatakan bahwa jumlah nyata kemungkinan lebih banyak lagi karena data tersebut hanya berdasarkan laporan yang masuk ke asosiasi saja. Jadi bisa dibayangkan betapa memprihatinkan industri saat ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin juga mengingatkan untuk para peserta webinar dan teman-teman semua untuk selalu disiplin dan menjaga kebersihan diri demi kita aman dari segala jenis virus dan penyakit. Dengan cara salah satunya hindari bepergian kalau tidak perlu, hindari kerumunan, dan selalu jaga kebersihan tangan. Menariknya nih, saya sempat baca tulisan dari Bapak Alfi Pongoh, pendiri Jakarta Tourism Forum di Kompasiana beberapa waktu lalu. Pemerintah seharusnya melakukan sejumlah inisiatif demi mensupport industri perhotelan dan pariwisata, seperti salah satunya Kementerian Pariwisata memberikan bantuan stimulus keuangan kepada hotel-hotel yang masih siap untuk tetap beroperasi, secara khusus dalam melayani tamu yang akan menginap untuk waktu lama maupun tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri. Nah, untuk lebih detailnya mungkin kita bisa bahas bareng-bareng sama narasumber. Langsung aja nih saya mau nanya dulu sama Pak Hermawan pertama ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak gimana sih cara kita agar tetap sehat dan bersemangat di situasi pandemi sekarang nih? Ya, baik, terima kasih Mbak Kamila. Pertama, kita harus menyampaikan fakta bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini ditengarai memiliki strain yang berbeda di antara negara-negara besar di dunia.
Mungkin ada yang strain Eropa, ada yang strain Asia yang mulai dari China sendiri, dan juga ada yang strain Amerika. Cuman secara spesifik seperti apa strain ini kaitannya dengan laju yang terus meningkat, ini juga masih terus diteliti oleh para peneliti. Nah, untuk di Indonesia, kaitannya dengan kewaspadaan kita sebagai individu, sebagai masyarakat, tentu saja ada beberapa tingkatan. Karena tingkatan kesadaran kita, tingkat pendidikan kita, tingkat ekonomi kita menyebabkan behavior kita, perilaku kita memang berbeda satu sama lain. Pertama, bagi mereka yang memang memilih untuk tetap di rumah, ini justru yang paling dianjurkan. Sebuah apresiasi saat ini adalah work from home, kemudian stay at home, bahkan praying at home. Nah, ini sejalan juga dengan momen Ramadan bagi umat Muslim, di mana saat untuk meningkatkan ibadah, kemudian juga kualitasnya, intensitasnya, dan itu yang terbaik adalah di rumah. Nah, bagi teman-teman, sahabat kita, keluarga kita yang memang harus keluar rumah karena adanya faktor ekonomi, harus mencari penghasilan harian di keramaian, maka kita juga menghimbau betapapun terpaksanya kita harus ada di keramaian, tetapi tetaplah kita untuk disiplin dengan menggunakan alat pelindung diri, semisal menggunakan masker, dan juga harus siaga bila ada intensitas kita dengan bersentuhan di area seperti menyentuh tembok, menyentuh meja, lantai di ruang publik, ini harus selalu cuci tangan, dan bila perlu, kalau ada memang tersedia hand sanitizer, gunakanlah sementara ketika kita melakukan perpindahan dengan cepat. Karena virus ini di Indonesia dan juga umumnya di dunia sudah terjadi local transmission. Local transmission ini sifatnya silent movement, jadi silent transmission kita tidak mau disebut dengan silent killing, karena 80% kasus saat ini asimptomatik. Jadi orang yang boleh jadi sehat badannya, vitalitas kelihatan, tetapi juga tidak merasa sakit, boleh jadi dia karier, pembawa virus dan berpotensi tertular atau bahkan menulari. Jadi walaupun kita ada di ruang publik dan merasa diri fit, tetap menggunakan masker satu sama lain dan juga melakukan physical distancing minimal 1 meter kalau memungkinkan. Nah, yang berikutnya terkait dengan peningkatan daya tahan tubuh. Nah, selagi kita ada di rumah, terutama juga bersama keluarga, kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang menambah vitalitas tubuh, di samping gizi berimbang yang mengandung vitamin C, serat, dan protein, juga makanan-makanan yang memang meningkatkan vitalitas. Ada bahan-bahan yang sudah sering kita temui di rumah tangga dan umumnya di Asia, termasuk Indonesia, India, China, dan juga Singapura, Malaysia, dan sekitar kita, itu bahan baku yang mengandung kurkumin, seperti temulawak, jahe, yang sejenis ini nih tumbuh di negara-negara seperti Indonesia. Dia bisa meningkatkan cairan empedu, di mana cairan empedu inilah yang memberikan vitalitas, penyegaran, dan juga menjauhkan kita dari gejala asam lambung, sakit mah, dan lain-lain. Ini penting terkait dengan daya tahan tubuh. Nah, kalau kita balik kepada concern kita di bidang hospitality, maka kita ini masuk pada ranah bisnis yang sebenarnya erat kaitannya dengan mobilitas, sekaligus menjamin kenyamanan, keramahan, dan keselamatan orang per orang dalam dunia tourism atau pariwisata. Nah, untuk itu ada area-area publik, ada area-area semi publik, dan ada area private yang semua itu harus kita jaga clean lines-nya, higienitasnya, dan juga ini yang menjadi concern saya pikir nanti tugas Pak Adil juga untuk memastikan di komunitas-komunitas perhotelan itu betul-betul aware terhadap kesehatan, sekaligus memiliki kesadaran kolektif untuk menjamin lingkungan menjadi lebih sehat. Nah, yang mungkin yang menjadi poin utama, Mbak Kamila, kita sebagai masyarakat harus bahu-membahu bersama pemerintah. Pemerintah bertugas menambah fasilitas perawatan, menambah intensitas pemeriksaan, sekaligus menjamin akses terhadap komunikasi dan edukasi COVID-19 ini, tetapi kita juga masyarakat juga harus peduli satu sama lain. Saat ini laju orang dalam pemantauan atau yang kita anggap juga pasien dalam pengawasan yang suspek COVID-19 ini terus terjadi, bahkan eksponensial. Nah, tugas kita jangan ada stigmanisasi, kemudian kita juga saling bahu-membahu dan solider untuk memberikan bantuan bila mereka harus terisolasi. Karena saat inilah ujian terbesar kita untuk kemanusiaan, apakah kita bisa memanusiakan manusia. Begitu, Mbak Kamila.
Oke, Pak. Nah, sekarang kan sudah mulai banyak nih Pak rapid test rumah sakit yang menyelenggarakan dan juga banyak platform-platform digital nih Pak. Tapi ada juga yang bilang bahwa yang harus diprioritaskan tuh adalah orang-orang yang memang sudah jelas ada gejala. Nah, kondisi seperti apa sih yang membuat kita, oke, kalau saya punya gejala ini berarti saya harus tes nih? Rapid test berbeda dengan PCR test atau real time polymerase chain reaction gitu ya. Kalau pemeriksaan PCR ini untuk membuktikan positif atau negatifnya COVID-19, validity-nya dia over than 95%. Nah, sementara rapid test ini tidak boleh kita lakukan secara acak dan juga dilakukan oleh individu karena rapid test ini sangat efektif dan berguna bila pemerintah yang melakukan. Karena sebenarnya rapid test berfungsi untuk mitigasi atau bentuk telusur awal terkait dengan strategi penanganan COVID-19 agar lebih precise atau presisinya memungkinkan. Karena rapid test seperti tes cepat lainnya tingkat efektivitas dan sensitivitas alatnya sangat rendah, hanya 36%, dan itu pun cenderung false negatif. Orang kalau terinfeksi virus, bakteri, kuman masuk ke dalam tubuh, tubuh kita ini secara natural akan memberikan reaksi pembentukan antibodi, mulai hari kedua, tiga, dan seterusnya. Rata-rata pada puncaknya hari ketujuh terjadi reaksi antibodi, peningkatan protein darah yang disebut dengan imunoglobulin dalam darah, dan itu yang dideteksi oleh rapid test. Tetapi deteksi ini belum tentu efektif. Jadi kalau orang terinfeksi hanya 1-2 hari, tetapi dia tidak bisa terdeteksi oleh rapid test ini karena biasanya pada hari ketujuh dia baru puncak untuk antibodinya itu. Nah, untuk itu rapid test sekali lagi diperlukan dan dilakukan oleh pemerintah. Untuk kita individu atau perusahaan sebenarnya tidak perlu. Yang paling penting itu justru kesadaran diri kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan awareness terhadap lingkungan kesehatan sekaligus perilaku physical distancing juga penggunaan alat pelindung diri yang tepat begitu, Mbak Kamila. Oke. Berarti poinnya yang pencegahan diri sendiri yang paling penting ya Pak ya? Pencegahan yang lebih baik. Nah, gimana sih Pak organisasi profesi seperti IAKMI ini mendukung pemerintah dalam memerangi COVID-19? Kami sejak awal, bahkan sebelum terjadi kasus pertama tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, sudah sering berbicara di berbagai media, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah, untuk betul-betul waspada. Kejadian pertama di bulan Desember 2019 di Wuhan, salah satu kota di Provinsi Hubei, Tiongkok, itu kita sudah memantau. Jadi para praktisi, akademisi, dan peneliti kesehatan masyarakat itu sudah memantau. Dan kami sangat khawatir karena corona yang jenis terbaru ini dari rumpun-rumpun corona yang menyebabkan SARS tahun 2002 dan juga MERS tahun 2012 ini terjadi semacam modifikasi yang cukup canggih dari rantai jenis virus ini karena dia terkategori memiliki ribonukleat asid atau rantai RNA yang itu sangat cepat untuk tertular dan menggandakan diri bila menempel pada sel pernafasan manusia. Jadi kekhawatiran ini bertemu dengan upaya kami untuk berpromosi, mengedukasi masyarakat, sekaligus mengadvokasi kepada pemerintah untuk dipersiapkan secara matang. Nah, hanya saja di Indonesia setelah panjang terjadinya di Wuhan, di negara lain, bahkan seluruh ASEAN hampir kena, Indonesia baru terkonfirmasi tanggal 2 Maret 2020, dan hingga hari ini kasusnya cenderung naik, dan kita pun berperang melawan corona. Mudah-mudahan corona bisa kita buat menjadi merana. Amin Pak, semoga secepatnya ya Pak ya. Nah, saya sekarang beralih ke Pak Adil nih. Pak Adil boleh diceritakan sebagai industri player, gimana sih Pak Adil melihat COVID-19 pandemic ini mempengaruhi industri tourism and hotel, dan juga gimana pandemi ini mempengaruhi bisnis Red Doors pada khususnya? Iya, terima kasih ya Kamila sama Dr. Hermawan. Yang pertama, kalau kita mempelajari COVID-19 adalah tourism industry ya, tourism industry di sekeliling Asia Pasifik dan seluruh dunia. Kalau kita pelajari penerbangan pesawat, hampir 80% pesawat ya di cancel ya di seluruh dunia. Dan kita pun melihat bahwa industri-industri perhotelan yang kita kena hit paling kuat
itu occupancy properti hampir menurun 80%, ada pun properti menurun sampai 5%, 7%. So, gara-gara COVID-19, pariwisata, industri sangat-sangat terkena ya, impact-nya sangat besar kepada kami. Dan kita pun mempelajari bahwa di keliling dunia, the World Health Organization sama World Tourism Organization itu hampir 10% GDP ya, maknanya hampir 100 juta pekerja di bidang pariwisata itu bisa kehilangan gara-gara COVID-19. Dan kita dengan Red Doors kita melihat kan, kita udah di negara di Indonesia, di Singapura, dan di Vietnam, dan di Filipina, kita melihat bahwa occupancy properti kami menurun semenjak bulan Januari 25 ya, setelah Wuhan udah declare ada virus COVID, Singapura yang kena pertama di waktu Januari, akhirnya kota-kota lain dan Jakarta. Nah, kita melihatkan bahwa occupancy properti kami setiap per minggu itu menurun sampai properti bisa sampai 5% occupancy. Kita pun mempelajari dengan teman-teman kita di PPHRI, itu hampir 1.500 sampai 2.000 hotel aja di Indonesia aja udah tutup. Kenapa? Karena occupancy propertinya cuma kosong, 0%. Namanya kalau propertinya di bawah 5% atau 10%, itu sebagai kalau kita mau run operation itu nggak ada positifnya ya, karena membayar expense pada pegawai, electricity dan lain-lainnya. So banyak owner di Indonesia itu tutup properti mereka. Dan itu 1.500 sampai 2.000 properti itu yang tutup itu rata-rata hotel-hotel yang udah diregistrasi sama PHRI. Belum lagi yang kosan-kosan atau properti yang lain ya, properti yang kecil-kecil di bawah 20 atau 30 kamar. So, COVID-19 telah impact travel industry sangat-sangat luas ya. Kalau kita mempelajari bahwa di Bali, hampir di Indonesia aja ya, seluruh Indonesia itu hampir 1,5 billion dolar itu akan loss due to COVID-19. Dan kalau kita mempelajari negara-negara yang mendatang ke Indonesia, yang nomor satu adalah negara kayak China, negara kayak Malaysia, karena kita melihat bahwa travel restriksi ya, maknanya sekarang orang-orang di kota-kota lain, kalau mereka mau travel kayak, for example, orang di negara Singapura, kalau mereka mau travel ke Indonesia, mungkin mereka harus dikarantina 14 hari. Atau ada restriction zone dari masing-masing pemerintah. Dan itu membuat efek kepada orang-orang untuk travel ke masing-masing negara karena travel restriction dibuat sama masing-masing negara. So, yang paling penting adalah apa akan kita buat untuk masa depan. Karena kalau kita mempelajari COVID-19, iya betul occupancy property parah, betul dalam pariwisata bisnis mungkin dalam 5-6 bulan ini sangat akan susah. Tetapi kita membuat program hygiene pass ini, nanti saya akan jelasin lebih sama Dr. Hermawan sebagai ahli public health ya di Indonesia. Kita bekerja sama untuk melihat bahwa ini hygiene pass sertifikasi bisa membuat consumer di keliling Indonesia, di keliling seluruh dunia, bahwa kalau mereka menginap di properti Red Doors yang udah memiliki hygiene pass, itu mereka nggak usah khawatir. Kenapa? Karena quality property itu sudah ada sertifikasi yang ditentuai sebagai International Health Organization. So Ibu Kamila, COVID-19 parah sangat di bidang pariwisata, tapi kepada saya tourism pasti akan datang balik ya. So kita pasti harus siap untuk membawa tamu-tamu balik ke properti kami dengan consumer confidence bahwa properti kami itu ada kebersihan yang sangat baik, seperti pembersihan kamar mandi, pembersihan kamar dan selainnya. Oke. Nah, Red Doors ini kan memiliki banyak sekali property partners nih, Pak Adil. Nah, gimana nih strategi Red Doors dalam membantu property owners melewati masa ini supaya bisnis mereka tetap bisa berkelanjutan gitu? Nah, good question ya Ibu Kamila ya. Yang pertama adalah bila kita
dalam 4 minggu lalu sebenarnya kita mempelajari ya di bidang masa depan gimana kita bisa mendapat bisnis yang lebih baik untuk consumer kami. Kita melihat bahwa kebanyakan survei-survei di luar sebagai customer itu nomor satu paling kepentingan itu adalah health ya. Health maknanya orang-orang kalau mau pergi ke travel ke hotel atau ke akomodasi mereka harus tahu bahwa properti itu membersih secara COVID-19 udah ready dalam temperature check sama tamu-tamu dan health declaration bila mana setiap tamu mendatang ke dalam properti itu mereka membuat health declarasi bahwa suhu dan temperature-nya mungkin nggak ada demam, pegawai-pegawainya dibersih, diajar gimana membuat disinfektan di public area kayak resepsi, kayak di kamar mandi. So kita mempelajari selama 4 minggu ini sama Dr. Hermawan bahwa mari kita membuat program hygiene pass untuk membuat sertifikasi kepada properti kami di Reddos, bukan aja di Indonesia, tapi selainnya di Singapura, di Filipina dan Thailand dan Vietnam, bahwa hygiene pass adalah sertifikasi program yang akan membantu consumer dan hotel owner bahwa kalau kalian udah dapat sertifikat ini, tamu-tamu kalau mereka mau menginap di properti kami kayak for example ya Reddos Plus di Tamrin. Kalau Reddos Plus di Tamrin itu udah ada mendapat hygiene pass, nanti di OTA listingnya, di penjualan online itu kita membuat hygiene pass sertifikasi tanda titik bahwa ini properti mendapat sertifikasi hygiene pass dan membuat sertifikasi dan sanitization yang baik kepada consumer yang akan datang ke properti itu. Oke. Ada peraturan sertifikasi khusus selama PSBB ini, Pak, untuk hygiene pass? So, dalam masa PSBB ini kita membuat sertifikasinya virtual ya, tapi belum untuk mendapat sertifikasi full kita harus membuat audit live ya, mananya nanti property manajernya atau business development manajernya akan ke properti secara langsung. Tapi dalam waktu PSBB ini kita bisa membuat checklist ya. So checklistnya udah kita siap dan setiap owner itu cuma melihat checklist yang ada di checklist sertifikasi ini. Sebenarnya checklistnya nggak begitu susah ya. Sebenarnya daripada 80-100 questionnaire ya kita melihat dalam global standard bahwa kita mengkompres question-questionnya sampai 14 question. Dan 14 question ini sangat gampang untuk properti pas. Satu example ya buat questionnya. Adakah properti itu hand sanitizer di properti? Mana ya? Sekarang kita mau setiap properti yang udah ada hygiene pass itu satu question sertifikasi itu adalah hand sanitizer. Mana di public area, di resepsi harus ada hand sanitizer. Sebenarnya gampang. Sebagai property owner, PIC, untuk membeli hand sanitizer di Alfamart atau Indomaret untuk menaruh hand sanitizer di properti itu. So itu adalah salah satu standar di sertifikasi kami untuk hygiene pass. So dalam waktu PSBB ini bisa kita membuat pre-audit ya, namanya pre-audit sertifikasi untuk membantu properti. Tapi kalau certification day itu harus dibuat setelah PSBB dan itu akan dijalani sama property manager kami sama business development team kami untuk datang ke properti secara langsung. Oke. Nah ini apa sih manfaatnya bagi pemilik hotel atau properti? Mengapa mereka dianjurkan untuk mengimplementasi program ini ke depannya? Sesudah pandemi, apa kira-kira keuntungan secara berkelanjutannya, Pak? Nah, yang pertama adalah consumer confidence ya. Dalam jarak COVID-19 ini, kita melihat bahwa impact pariwisata, tourism itu sangat besar ya. Kalau sekarang baru kemarin baru hampir 1-2 minggu lalu, saya baru lihat satu video di Emirates Airlines ya, just to share everyone ya. Saya melihat video di Emirates Airlines bahwa mereka membersih pesawatnya, ya, they clean the plane using disinfectant, mereka membuat fogging dan lain-lainnya. Itu aja udah pesawat. Nah, kalau kita melihat di consumer perhotelan,
kita membuat checklist 14 question ini sebagai international standard dalam yang pertama, consumer confidence ya. Kenapa? Bila properti udah ada hygiene pass sertifikat, itu nanti di marketing collateral kita, di marketing OTA listing sebagai booking.com, sebagai agoda.com, kita menaruh sertifikat itu di dalam gambar foto ya, foto listing kami. Suppose orang-orang kalau mau membooking di OTA listing, mereka melihat, oh saya mau lihat siapa properti-properti yang mana sih mendapat hygiene pass sertifikasi. Mereka bisa menunjuk ratusan atau seribu properti yang udah ada hygiene pass certificate. Sebagai consumer, mereka nggak usah pusing ya. Karena kenapa? Tamu-tamu yang akan datang ke properti kami secara standar itu harus membuat temperature check, public area itu harus menjaga kebersihan. So sebagai properti, sebagai quality check ya, properti itu lebih bersih karena mereka ada proses-proses yang sangat detail. For example juga kita membuat social distancing ya, mananya di resepsi kita membuat social distancing supaya kalau tamu-tamu di resepsi itu agak jaga jarak 1 meter to each other ya. So most important thing is consumer confidence supaya orang-orang yang mendatang ke properti kami merasa tenang ya bahwa kita udah membuat standar-standar yang sangat baik. Mungkin Pak Hermawan mau add any point, Pak Hermawan? Iya, gimana nih Pak, menurut Pak Hermawan, hygiene pass, inisiatif hygiene pass dari Red Doors ini? Ya, kita harus apresiasi ya, Red Doors sebagai salah satu bentuk bisnis baru di bidang hospitality, memang ini mengawali dan menginisiasi lebih cepat. Kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia memberikan apresiasi. Kami pun di Indonesian Public Health Association ini memiliki Center for Health and Hygiene Certification. Nah, artinya ada memang unit khusus yang betul-betul memberikan pelayanan terkait dengan proses sekaligus bagaimana standarisasi ini penting dilakukan. Sebenarnya paradigma awal kita dalam hidup dan bersosialisasi secara bisnis pun adalah adanya quality assurance. Quality assurance ini mendasarkan pada higienitas dan juga healthy life. Nah, untuk itulah kita sebagai praktisi kesehatan dimanapun, untuk industri apapun, kita terus memberikan edukasi dan betapa pentingnya kesehatan, higienitas, dan juga clean lines ini ada di dunia industri, khususnya perhotelan. Kami menyadari teman-teman yang bergerak dalam bisnis perhotelan ini adalah orang-orang yang memanusiakan manusia. Di situ ada penjagaan terhadap martabat, ada juga respect, ada penghargaan terhadap kecepatan, keramah tamahan, dan juga ada jaminan juga dan keselamatan juga. Untuk itulah paradigmanya ini semacam kolaborasi dari multi isus, mulai dari isu higienitas, kesehatan personality atau personal hygiene, tetapi juga ada isu environmental di situ, ada isu lingkungan, ada isu safety di situ. Dan itu semua menjadi satu kesatuan yang memang harus diperhatikan oleh dunia perhotelan, dan kelihatannya Red Doors sudah menginisiasi itu dengan baik. Nah, untuk itulah bila ada kesempatan dan juga kolaborasi ke depan meminta semacam recognition dan juga standarization dari sebuah lembaga kesehatan, dan ini juga sangat berkaitan dengan pengakuan untuk mutu terutama di mana properti itu berada di Indonesia. Nah, dengan 34 provinsi kita melihat sebaran COVID-19 sekarang nih, hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia itu menjadi epicentrum. Di Pulau Jawa contohnya, mulai dari Jakarta, kota Bandung, kemudian kota Semarang dan kota Surabaya yang menjadi ibu kota provinsi, ini menjadi epicentrum di wilayah-wilayahnya. Dan biasanya properti kan ada juga di kota-kota besar. Nah, di saat itulah penting sekali adanya jaminan mutu ini, dan mungkin kita mendorong saja, Red Doors, kami tentu dari praktisi kesehatan menghimbau dan mendorong agar Red Doors dan juga mungkin ada properti-properti yang lain yang bisa follow Red Doors untuk segera melakukan upaya-upaya health, hygiene, and clean line standardization seperti ini. Begitu Mbak Kamila.
Oke, Pak. Ya. Nah, Dan Ibu Kamila, sebelum itu ya, saya pun mau share ya bahwa ini pertama ya, Hygiene Pass adalah pertama program sertifikasi secara buat perhotelan ya di Indonesia. Nah, saya sangat senang dapat dibantu sama Dr. Hermawan dari ahli sama tim Yakmi ya, bahwa mereka pun membuat training kepada tim-tim kami dalam hygiene, dalam sertifikasi selama 2 hari ya. Kemarin untuk properti manager kami supaya mereka mendapat training dari tim Yakmi ya. So ini adalah program sangat-sangat istimewa kepada kami dan tim saya melihat bahwa program ini di masa depan akan sangat membantu consumer untuk mendatangi ke properti Red Doors atau properti yang lain yang ada Hygiene Pass sertifikasi. Oke. Nah, siapa aja nih Pak yang bisa join dari Hygiene Pass, sertifikasi Hygiene Pass program ini, Pak? So sekarang sekarang ini kita mentargetkan setiap Red Doors property ya yang sekarang di kami untuk mendapat Hygiene Pass sertifikasi. Nah, kita membuat ini pun dalam 2 keliling ya. Yang pertama sebagai sertifikasi proses, yang kedua memakai teknologi kami. Maknanya teknologi kami ya, memakai property system ya, property management system. Itu property management system itu nanti akan kita membuat bahwa produk sebagai key things of pembersihan, waktu pembersihan, suhu badan, temperature-nya tamu-tamu, itu nanti semua akan di-integrated di dalam teknologi kami. Dan nanti tim auditor kami yang di belakang akan mencek properti-properti, for example ya, 1.500 properti ya di Hygiene Pass. Gimana kita mau cek sertifikasi mereka? Itu mereka harus update di teknologi kami ya, di property management system kami lah, yang kita akan integrasi program sertifikasi ini. Nanti tim belakang kita itu audit certifier ya, per hari itu orang akan cek properti mana yang udah submit waktu pembersihan, sanitizer, temperature check. Nah, kalau kita melihat check-in form kami ya, for example yang paling gampang, check-in form kami itu cuma menaruh nama, paspor, nationality, mungkin tanggal lahir dan email address. Tapi sekarang kita akan membuat itu check-in form, mendapat informasi pernah nggak pergi ke tempat COVID-19 negara, suhu badannya, ada nggak demam atau sore throat, supaya kita mendapat declaration form dari tamu kami sekalian. Kalau ada yang tidak enak badan, kita membuat proses, cek ke dokter, ke klinik, bahwa hey ini kamar, tolong dicek, harus hati-hati karena ibunya atau lagi demam. So kita setiap tamu yang akan masuk ke dalam Red Doors Property akan membuat travel declaration form, dan itulah adalah satu Hygiene Pass sertifikasi yang kita akan lakukan ya. So yang pertama semua Red Doors Property akan go through Hygiene Pass sertifikasi. Dan property manager akan kontak owner. Yang kedua, kita akan terbuka kepada properti yang lain ya, hotel-hotel yang lain 3 bintang, hotel yang 4 bintang yang mau mendapat Hygiene Pass sertifikasi. Karena Hygiene Pass sertifikasi sebagai standar bekerja sama Dr. Hermawan sama tim Yakmi, prinsip saya adalah ini adalah consumer confidence untuk masa depan, untuk mendapat consumer confidence yang lebih baik kepada bidang perhotelan, bidang pariwisata di Indonesia. Oke, ini menarik sekali sih tadi poinnya Pak Adil, bahwa nantinya akan terbuka untuk hotel lain di luar Red Doors. Dan mungkin kalau menurut saya ini keunggulan dari Red Doors karena punya teknologi solution yang tidak dipunyai oleh hotel konvensional mungkin. Nah, berapa lama nih Pak validity dari Hygiene Pass certification ini berlangsung? So kita membuat sertifikasinya 1 hari ya. So sertifikasi audit day itu 1 hari. Itu sebenarnya kalau dalam masa jam sebenarnya 14 question itu bisa habis dalam 1,5 jam. Karena sertifikasinya banyak melihat di dalam waktu proses ya. Kalau dalam program ini kita melihat sertifikasinya setiap quarter ya, setiap 3 bulan ada audit supaya kita cek properti itu supaya meet sertifikasi program yang kita membuat ini. So kalau dalam masing audit day itu ya kita melihat bahwa waktunya 1 jam sampai 2 jam
max, tapi sebelum audit day itu kita memberi question auditnya kepada property owner kita, property hotel supervisor atau hotel manager, supaya mereka melihat apalah question yang harus mendapat sertifikasi audit ini. Dan hari setelah PSSB, baru bila mereka membuat audit day di hari audit itu, nanti tim property manager kita itu mereka go through checklist itu dalam sesuai supaya property itu pas. Kalau ada satu question itu tidak meet target ya, mana nggak meet expectation, itu property itu dikasih 48 jam untuk membuat question itu sebagai compliant. Ya, sebenarnya kita kasih property kalau ada satu question yang tidak tick, kita kasih property itu 48 jam untuk membalik ke tim kami supaya kita bisa pas evaluasinya hygiene pass ini. Berarti nggak ribet juga ya Pak untuk proses auditnya? Enggak, sebenarnya enggak, sama sekali tidak ribet. Ini hygiene pass saya melihat adalah satu proses tadi Pak Hermawan bilang quality assurance ya, bahwa consumer kami nggak usah khawatir, yang penting udah ada hygiene pass sertifikatnya, itu mereka udah membuat proses-proses pembersihan, disinfecting, temperature check ke tamu-tamu kami, temperature check kepada pegawai-pegawai yang kerja di situ, hand sanitizer di property, pembersihan disinfektan ya, makanya pembersihan chemical. Kita memakai chemical pembersihan disinfektan. Nah, itu bila di waktu audit itu nanti property manajernya akan cek, Pak, chemical apa dipakai buat disinfektan? Chemicalnya Dettol, boleh, silakan. Yang penting prosesnya dijalani secara per hari selama 2-3 kali per hari, dan gampang banget untuk mendapat hygiene pass sertifikasi. Oke, kalau validasinya harus berapa lama nih sampai properti ini audit kembali nih Pak? Berlakunya berapa lama sertifikasinya? Per quarter. Oh, per quarter. Yeah. Jadi setiap quarter harus diaudit lagi gitu ya? Betul, setiap quarter harus audit sekali. Dan kita memakai teknologi untuk membantu sertifikasi kami per hari. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau saya ada 1.000-2.000 properti, Pak Hermawan harus hari-hari ketok hotel-hotel kan? Nggak mungkin. So kita memakai teknologi kami yang kita udah ada untuk membuat programnya. Mananya kalau jam 10 pagi, sebelum jam 12 pagi, harus ada kebersihan satu kali. Jam 12 sampai jam 6 harus ada kebersihan satu kali. Jam 6 sampai jam 12 pagi harus ada kebersihan satu kali. Makanya 3 kali sehari. Kalau ada satu properti nggak membuat audit selama mungkin 48 jam, nah propertinya itu di sistemnya akan di-deactivate. Dan tim kami, di tim audit kami akan menelpon sama property in charge-nya, property owner, Pak, ini tolong di-update, upload fotonya, dan tolong kasih waktu jadwal. So, sertifikasi audit program kami sangat ketat, ya, memakai teknologi kami untuk membantu sertifikasi sebuah 1.500 properti dan bisa aja 5.000 properti juga ya. So, karena kita akan terbuka ini hygiene pass sertifikasi kepada semua hotel-hotel yang di Indonesia. Oke. Tapi juga akan di negara lain juga akan ada ya Pak ya? Betul. So sekarang pun kita lagi mau kerjasama dengan Philippines. So masih baru initial, tapi kita melihat Indonesia sebagai market terbesar di Red Doors, dan kita pun membuat program ini pertama ya, kayak Pak Hermawan tadi jelaskan ya, di pariwisata belum lagi ada program hygiene pass kayak Red Doors lagi membuat ini. So Indonesia sebagai target pertama, setelah itu ke negara-negara yang lain. Oke. Lalu beberapa minggu lalu saya juga pernah baca bahwa Red Doors punya program lain yang sudah lebih dulu dari hygiene pass, yaitu Red Heroes. Boleh diceritain progresnya gimana Pak Adil? Nah, ini Red Heroes sebenarnya kita membuat partner Red Heroes supaya membantu frontline medical ya. Di Indonesia sebenarnya kita bekerja sama Kemenpar ya, Ministry of Tourism, untuk mengkasih 2 properti kami gratis ya, di Tamrin sama di Blok M. Hampir 105 kamar kita kasih sama frontline medik kami gratis, dan kita membuat
program ini supaya support orang-orang frontline medics ya, sebagai orang-orang dokter, sister-sister yang di depan, dan supaya mereka pun kalau mau penat ya, kalau capek, ngineplah di Red Doors, mendapat harga yang sangat baik. Oke, itu membantu sekali ya, membantu para tenaga medis kita. Nah, kembali ke Hygiene Pass nih Pak, boleh dijelasin gimana nih kalau ada saat ini udah ada tertarik dengerin Pak Adil bicara menjelaskan property owner tertarik saat ini juga mau apply untuk program ini harus menghubungi ke mana dan gimana prosedurnya? Nah, nanti kalau kehubungin nanti property manager bisa hubungin property manager masing-masing untuk mendapat hygiene pass sertifikasi, dan kedua property manager akan kontak ke property owner untuk membuat sertifikasi ini. Oke Pak, terima kasih. Nah, kemarin kita juga sudah buka Q&A buat para peserta dan tim Red Doors sudah memilih 3 pertanyaan terbaik nih. Coba aku lihat dulu. Ada dari Vincent Hartono Tenggadi, yaitu property owner. Pertanyaannya Pak, siapa yang dianggap valid untuk mengeluarkan standarisasi Hygiene Pass ini nantinya agar konsumen bisa percaya? Apa ada bentuk pengawasan terhadap properti yang sudah lulus Hygiene Pass ke depannya? Dan apakah akan dibedakan properti yang lulus Hygiene Pass dan yang tidak nantinya di aplikasi-aplikasi OTA? Tadi sudah sedikit disebutkan, boleh mungkin lebih detail lagi Pak Adil? Boleh. Nah, sebenarnya bila kita melihat sertifikasi questionnaire Hygiene Pass, itu kita membuat questionnaire-nya dari Singapore Standard sebagai Ministry of Health ya, dan World Tourism Organization ya, dalam membuat temperature check, pembersihan, prosesnya ya. So nanti kalau setiap property PIC atau property owner melihat checklistnya, itu sangat gampang karena itu membuat proses cleaning ya, makanya pembersihan cleaningnya jam berapa, disinfectingnya jam berapa, sebagai proses kepada property housekeeping ya, specifically housekeeping sama hotel manager untuk membuat kebersihan yang baik kepada secara Hygiene Pass punya program. So dalam bidang international standard question-nya pun kita bekerja sama Dr. Hermawan untuk melihat question di checklist kami supaya gimana, ada nggak poin-poin yang mungkin kita mau include atau poin-poin yang kita mau exclude. Sebenarnya question list-nya itu sangat lebar, 80 question sampai 100 question, tapi nggak mungkin kita mau go through 80 atau 100 question. So kita streamline question-nya sampai 14 key question. Nah, dalam 14 key question itu ada 6 key question yang sangat-sangat penting. Temperature buat tamu, disinfektan, public area pembersihan, itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak membuat rekod-rekod ini, ya nanti consumer-nya, wah, saya datang ke property Red Doors, ya nggak apa-apa deh, saya buat aja 1 hari auditnya, ya auditnya biar pas aja. Tetapi kita memakai teknologi kami untuk mensupport, makanya setelah, for example, Red Doors Tamrin ya, kalau dia udah pas sertifikasinya hari pertama, ya udah hari kedua, hari ketiga, ke hari keempat nggak usah deh, saya nggak usah bersih, kan udah dapat sertifikasinya. Nanti Pak Hermawannya, Dokter Hermawannya marah sama saya, dia nggak bakalan mau validate sertifikasi kami. Kita memakai teknologi untuk cek setiap hari 3 kali supaya properti itu udah membuat audit sesuai questionnaire yang di checklist kami. Kalau properti itu nggak membuat checklistnya, langsung diblokir, property management sistemnya diblokir. Sebelum diblokir, pasti kita akan telepon dulu sama property owner-nya. Property owner-nya, Pak, maaf, ini belum lagi diaudit, tolong dibuat auditnya dulu. So kita melihat bahwa bila kita membuat program ini, saya melihat bahwa program ini kita close ya, makanya coba close loop yang bisa property owner, ya udah kalau saya nggak mau buat, apa yang terjadi? Nggak mungkin mereka nggak usah khawatir, tapi di dalam teknologi kami kita udah membuat proses-proses dalam per hari supaya setiap properti yang diaudit yang mendapat sertifikasi ini, itu mereka membuat proses-proses yang ditentuin sebagai di Hygiene Pass. Oke. Nah, kalau untuk Pak
Pak Hermawan gimana nih Pak, sejauh mana nih peran IAKMI dalam mengawasi program Hygiene Pass dan seberapa confident-nya nih Pak Hermawan dengan inisiasi dari Red Doors ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, siapapun atau stakeholder manapun, baik di dunia industri, di aspek community, juga aspek pemerintahan, yang concern dan punya kesadaran untuk memiliki standar penanganan kesehatan lebih dini, lebih awal, itu kita apresiasi dan akan kita dukung. Nah, dalam bentuk dukungan kita tentu saja ini kan dalam bentuk kemitraan. Bila Red Doors sebagai salah satu industri atau jenis perusahaan yang concern di industri hospitality ini betul-betul menginisiasi adanya izin PAS tadi ya, jadi program unggulannya, kami pun sangat terbuka untuk menjadi mitra dalam rangka memberikan asesmen atau melakukan audit untuk hal itu. Prinsipnya dari quality assurance hanya ada dua, ada yang disebut dengan audit kriteria, ada yang disebut dengan audit evidence. Antara kriteria dan evidence ini harus matching dan harus saling dipantau penerapannya. Kriteria ini merupakan bentuk standar itu sendiri. Nah, kalau Pak Adil saya dengar tadi mengadop dari Singapura standar. Nah, saran saya memang ini harus disesuaikan juga. Sebenarnya di Indonesia juga ada Indonesian standard, walaupun memang ada hal-hal yang seperti disampaikan yang bisa kita berikan satu sama lain untuk saling melengkapi, terutama yang berkaitan dengan spesifik lokal. Ada beberapa karakter perilaku masyarakat kita yang terkait dengan kesehatan yang bisa berbeda satu sama lain, dan itu yang kita akan kasihkan input juga untuk penyesuaian yang sesuai dengan standar juga dari facility. Tetapi pun untuk IAKMI ini terkait dengan ide-ide, saya sudah mendapatkan telaah dari Pak Adil juga sebelumnya apa yang menjadi concern dan arah, dan saya pikir there's perfect standard sebenarnya, dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan jadi bisa di useful gitu ya. Jadi bisa didaya gunakan dengan baik, dan memang ini tantangan kita terbesar karena ini era pandemik COVID-19. Bagaimana kita melewati critical moment sekarang pada 1-2 bulan ke depan, ini betul-betul bisa membalikkan keadaan, tidak sekedar di era pandemik ini, tetapi juga untuk seriusnya kita jaga quality assurance, terutama healthy life dan juga healthy standard ini. Begitu, Mbak Kamila. Jadi ini new normal ceritanya ya Pak ya, nggak berhenti di sini Yes. aja, nantinya juga akan berlanjut. Oke. Harus berlanjut terus. Baik. Nah, aku mendapatkan pertanyaan menarik juga nih dari chat live YouTube kita, dari Dieni Puspitasari. Boleh dijawab sama Pak Adil dan ditambahkan oleh Pak Hermawan. Bagaimana tindakan kita jika ada tamu yang mau check-in, namun ternyata sakit, badannya panas atau dia flu berat gitu? Apa yang harus dilakukan oleh property owner atau manajemen, Pak? Oke, yang pertama sebagai tamu yang baru datang ya, kalau mereka mendapat kalau demam, yang pertama kalau mereka udah pergi ke COVID-19 daerah ya, yang merah, ya, yang pertama kita akan membilang tamu itu pergi menaruh di tempat isolasi ya. Kita selalu harus menelpon ambulance untuk datang ke properti itu karena dia udah suspected. Karena kalau udah demam yang panas dan di travel declaration-nya udah ke destinasi yang waktu yang tempat yang merah ya, red alert, pasti yang pertama untuk menelpon ambulans atau yang dokter untuk datang ke properti itu. Yang sangat penting adalah untuk menaruh tamu itu di satu kamar dulu sebagai kamar isolation ya. Nggak mau ditaruh di resepsi atau taruh di lobby. Kenapa? Karena itu kan banyak tamu akan ke kiri, akan menduduk, membuat check-in dan check-out. So harus menaruh tamu itu di kamar isolasi dan menelpon ambulans untuk mengambil tamu itu, suruh ke hospital untuk buat medical check-up. Oke, jadi penanganannya cepat sekali ya Pak ya. Oke. Ya. Nah kalau properti yang berbentuk Pak Hermawan, okay. Ya, mungkin saya bisa melengkapi ya. Mungkin di sinilah peran IAKMI ya untuk memberikan semacam pelatihan atau training bagaimana penanganan, karena begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi, ada semacam form observation gitu ya. Sebenarnya kami menyebutnya health alert card gitu, semacam itu. Jadi kalaupun ada tamu yang sejak dari awal, ini tidak hanya di dunia hospitality sih sebenarnya, ini juga berlaku untuk industri lain-lain juga. Tetapi standarnya adalah setiap orang itu sebenarnya memiliki potensi untuk memiliki gejala, kesakitan, dan juga sesuatu yang terjadi gangguan dalam kesehatannya. Nah, untuk itu sebenarnya
seorang manajer properties atau seorang pengelola itu harus memiliki koordinasi dengan institusi pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, tetapi sekaligus memiliki juga semacam pengetahuan dan kesadaran. Tidak juga semua orang yang batuk itu cenderung mengarah ke COVID, tidak juga. Kita saja bisa Betul. batuk kapanpun, karena batuk itu berkaitan dengan sensitivitas pernafasan dan juga mungkin kita juga punya riwayat-riwayat yang lain. Nah, untuk itu sebenarnya ada hal-hal yang spesifik kalau terkait dengan COVID-19, terutama mulai dari gejala panas. Kalau orang gejala panas, kenapa juga ada thermal gun, thermal scanner, segala macam itu. Kalau untuk kasus-kasus COVID-19, kalau di atas 38 derajat Celcius, itu patut untuk kita pemeriksaan lanjutan. Tetapi itu pun belum cukup untuk memastikan. Orang dengan gejala pilek, flu biasa itu sangat samar, bahkan orang dengan DBD atau DHF ya, juga penyakit yang lain ya, seperti febris, malaria, kadang juga muncul gejala panas. Tetapi kalau penegakan untuk COVID-19 itu hanya bisa nanti dilakukan ketika dia memiliki gejala spesifik, seperti sesak nafas atau severe akut. Jadi sesak nafas yang agak mendadak dan berat, ini gejala tambahan, sehingga saat itulah koordinasi menjadi penting. Nah, pengetahuan-pengetahuan standar seperti ini dari IAKMI akan kita kapasitasi bagi para manajer properties dan juga orang-orang yang ada di front line yang erat kaitannya dengan koordinasi dengan customer. Bagaimanapun industri hospitality harus menjaga comfortability dan juga respect, dan juga untuk itu kita tidak boleh gegabah juga. Oh, ini orang gejala panas di front line, di reception, orang batuk, tiba-tiba, oh panik. Nah, itu justru akan mendegradasi quality services kita. Maka itu pengetahuan dasar seperti inilah penting, adanya kolaborasi antara hospitality dengan kami, praktisi kesehatan, seperti Indonesian Public Health Association atau IAKMI. Kira-kira begitulah. Oke. Pak, pertanyaan berikutnya nih, mungkin Pak Hermawan bisa bantu, soalnya pertanyaan agak serem nih Pak. Dari Muhammad Ihsan Febrianto, pekerjaannya hospitality profesional. Mungkin nggak sih Pak, pandemi COVID-19 ini berlanjut hingga tahun depan, 2021? Dan kalaupun sampai iya, mudah-mudahan jangan sih ya, apa langkah terbaik masyarakat dalam menghadapinya, dan apa yang harus dilakukan oleh property owners atau pelaku bisnis pariwisata untuk menghadapi pandemi yang berketerusan ini? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya kalau dampaknya ya, dampak COVID-19 sangat berpotensi terjadi hingga tahun depan. Tetapi kalau kita kaitkan dengan puncak pandemi dan case-nya, itu kita optimis tahun ini kita akan lewati, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia, karena kasus-kasus penularan penyakit seperti ini dia cepat. Ada negara-negara yang muncul herd immunity, yang karena populasinya besar sehingga dia sebenarnya laju kesakitan barunya sangat menurun. Itu terjadi ketika populasinya sebagian besar sudah terinfeksi. Tetapi kita tidak berharap demikian. Adanya PSBB atau social distancing, physical distancing, sebenarnya itu untuk menahan laju dan memutus bila dilakukan secara disiplin dan juga tegak oleh pemerintah. Maka itu di Indonesia ini kan contoh, bahkan di Singapura sendiri ya, di Singapura dengan penduduk yang relatif lebih sangat sedikit ya kalau dibandingkan Indonesia, tetapi topografi dan geografi Singapura itu semacam city country ya. Jadi negara kota yang memang lebih cepat sebenarnya bisa ditangani bila kompak dan sigap pemerintah, disiplin masyarakatnya. Tetapi pun di Indonesia walaupun negaranya cukup besar, kita juga optimis kita akan melewati momen atau critical moment untuk COVID-19 ini di tahun ini juga. Walaupun dampak industrinya itu bisa masih dirasakan tahun-tahun depan. Nah, justru karena itu juga, maka bisnis hospitality harus segera mengambil sikap, melakukan rebranding dan standar ya, terkait dengan cleanliness and hygiene-nya. Mungkin seperti itu Mbak Kamila. Oke, jadi kurvanya turun tahun ini, tapi mungkin dampak ekonominya ada kemungkinan berlanjut sampai tahun depan. Kalau Pak Adil, Pak, melihatnya apa yang harus dilakukan oleh pelaku industri setelah pandemi ini berakhir? Boleh. Kalau saya melihatnya dalam dua prinsip ya. Sebenarnya ini COVID-19 sangat-sangat berat kepada pariwisata industri ya. Kita udah melihat ya selama 2-3 bulan ini, kalau saya di Singapura semenjak bulan Januari ya, di Indonesia kita melihat occupancy property menurun semenjak bulan Maret, menurun sampai 5%, ada properti membuka sampai propertinya ditutup ya, karena propertinya nggak ada occupancy sama sekali. Kalau saya melihat, kita mempelajari China, kita melihat di Eropa apa yang terjadi, ini bisa dalam
ini COVID-19 itu kita nggak ada playbook ya, nggak ada buku untuk melihat, wah ini apa ya kita bisa buat. Ini pertama ya sejarah ke SARS ya, walaupun SARS itu nggak separah COVID-19. Kalau saya, perasaan saya itu ini akan pariwisata akan merasa ini selama sampai kuartal 4 2020 ya, mungkin bulan November, bulan Desember kita baru melihat meningkat properti occupancy. Tapi kalau dalam back to normal itu bisa mungkin sampai 12 bulan ya, kayak Pak Hermawan jelasin tadi. Kalau apalah sekarang kalau properti masa hadapan kami apa? Masa hadapan kami supaya kalau kita mempelajari ya ekonomi perhotelan itu lebih cepat, okupansinya lebih cepat menaik daripada hotel-hotel yang luxury, makanya hotel 4 bintang, 5 bintang. Mereka itu mungkin lebih lama untuk mendapat okupansi back to 80% atau 90%. Tapi kalau kita mempelajari hotel-hotel yang di China sekarang, yang di Eropa, kebanyakan properti yang di bawah 3 bintang, itu okupansinya setelah 1 bulan terbuka, itu udah hampir 40% sampai 50%, udah meningkat. Mereka yang paling tercepat. Nah, dalam masa depan future kami, inilah Hygiene Pass ya, adalah sesuatu program quality assurance bekerja sama Yakmi sama property owner supaya consumer kami menjadi confidence untuk mendatangi properti Redos. Properti yang udah mendapat Hygiene Pass sertifikat itu mereka mengharapkan okupansi properti mereka menjangkit lebih cepat. Kenapa? Mereka mendapat sertifikasi sebagai begini. Jangan lupa ya, ini sertifikasi bukan aja sertifikat, tapi dalam belakangnya untuk menjual properti itu di OTA listing ya, OTA di Agoda dan Booking.com itu membantu properti Redos untuk mendapat consumer yang lebih banyak. Kenapa? Karena consumer adalah satu survei yang kita mempelajari adalah hampir 80% consumer pingin travel di masa panjang 3-6 bulan, tapi yang pertama mereka mau melihat adalah hygiene dan sanitasi di properti. Dan itulah masa depan kami ya untuk melihat bahwa ini Hygiene Pass akan membantu properti meningkatkan service, meningkatkan quality, meningkatkan quality assurance dan public confidence supaya ayo mari kita mancung lagi ke Bali, ayo kita ke Surabaya. Nggak usah khawatir, nginep aja di Redos. Kenapa? Udah ada Hygiene Pass sertifikasi. Nggak usah khawatir. Mereka udah go through checklist yang sesuai. Oke, Pak. Jadi nggak cuma sertifikat, tapi kasih assurance. Itu yang paling penting ya, Pak ya. Nah, kalau untuk property cost, tapi bisa juga, Pak, untuk apply program ini? Boleh, semuanya. Ya. Semuanya. Sertifikasi programnya nggak akan berubah dalam properti, semua program sertifikasinya sama kepada setiap properti. Hotel 10 kamar, hotel 50 kamar, hotel 200 kamar, certification question-nya sama. Oke, baik. Mungkin adalah ya add detail kalau mungkin ada restoran. Nah, itu nanti kita add question di properti itu. Tapi sebagai properti public area, housekeeping, kebersihan kamar itu semuanya sama. Oke, baik Pak, terima kasih. Kebetulan sebenarnya sih saya masih banyak pertanyaan nih, tapi udah 1 jam, jadi udah dikodein dari tadi. Wah, mungkin cepet banget nggak berasa. Buka puasa. Sebentar lagi buka puasa, Pak. Seru banget perbincangannya. Terima kasih sekali Pak Adil, terima kasih sekali Pak Hermawan untuk insight-nya. Kalau saya boleh menyimpulkan nih Pak, berarti dari diskusi ini, masyarakat tuh harus tetap waspada dan disiplin, tapi tidak perlu juga panik berlebihan dalam menghadapi COVID-19 pandemi. Dan kalau harus menggunakan layanan hotel, maka pastikan hotel tersebut memiliki standar sanitasi yang tinggi, seperti yang dilakukan Red Doors dengan Hygiene Pass-nya. Gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih juga tentunya kepada teman-teman yang sudah bergabung di webinar ini. Nantinya 3 pertanyaan yang tadi terpilih akan dihubungi oleh tim Red Doors untuk diberikan bingkisan. Dan untuk property owners yang tertarik dengan program Hygiene Pass bisa langsung menghubungi property manager masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Red Doors sebagai penyelenggara, kepada narasumber. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.